Pagi hari di kawasan perdesaan biasanya diawali dengan ketenangan dan hiruk-pikuk warga yang bersiap memulai aktivitas. Namun, Selasa pagi, 28 Juli 2026, ketenangan warga Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, seketika pecah. Sebuah kabar duka sekaligus misterius menggemparkan warga setempat. Seorang pria ditemukan tak bernyawa di area persawahan warga dalam kondisi yang tragis. Lebih mengejutkannya lagi, korban bukanlah orang asing, melainkan sosok perangkat desa yang dikenal aktif melayani masyarakat. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Berikut kronologi lengkapnya. Peristiwa ini bermula sekitar pukul 7.21 waktu Indonesia Barat. Saat suasana sawah mulai ramai oleh warga, sebuah laporan darurat masuk ke telepon Kepala Desa Kalipancur, Muhroji. Warga setempat yang pertama kali melihat keberadaan sesosok tubuh di tengah lumpur sawah segera meminta sang kepala desa untuk datang langsung ke lokasi kejadian. Namun, saat itu warga belum menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Begitu sampai di lokasi, kepala desa terkejut mendapati sesosok mayat berada di sawah dengan posisi yang mengenaskan. Jasad korban ditemukan terlentang, kedua kakinya menekuk ke atas, sementara bagian kepala hingga wajah korban terendam dan tertutup rapat oleh lumpur sawah, sehingga sulit untuk dikenali secara langsung. Mendapat temuan tersebut, pihak desa langsung menghubungi polsek setempat dan tim identifikasi kepolisian atau Inafis Polres Pekalongan. Petugas bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan proses evakuasi. Setelah proses evakuasi dan pembersihan lumpur dilakukan oleh tim Inafis bersama kepolisian, identitas korban akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Rusyanto, seorang pria yang menjabat sebagai staf kasih pemerintahan di Desa Kalipancur. Isak tangis dan rasa tidak percaya menyelimuti rekan-rekan kerja dan warga yang mengenal almarhum. Pasalnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak memiliki riwayat perselisihan dengan orang lain. Kematian Rusyanto tentu menyisakan tanda tanya besar, sebab sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, yaitu pada Senin, 27 Juli 2026, almarhum masih terlihat menjalankan aktivitas rutinnya di kantor desa. Kepala Desa Kalipancur, Muhroji, menuturkan bahwa dirinya masih sempat bertemu dan bertegur sapa dengan korban sekitar pukul 13 siang di kantor desa. Setelah jam tersebut, Muhroji meninggalkan kantor karena ada urusan di luar, sementara Rusyanto masih bertahan menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan desa. Tidak ada tanda-tanda aneh atau kejanggalan yang ditunjukkan oleh almarhum pada hari itu. Semuanya berjalan seperti hari-hari biasanya, hingga akhirnya kabar duka datang keesokan harinya. Hingga saat ini, penyebab pasti kematian Rusyanto masih menjadi teka-teki. Pihak pemerintah desa belum berani menyimpulkan apakah ada unsur tindak pidana dalam musibah ini atau karena faktor lain. Menurut keterangan Kades Muhroji, setahunnya almarhum tidak memiliki musuh ataupun konflik dengan pihak manapun. Guna memastikan penyebab kematian korban, jasad Rusyanto telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Keraton untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut dan proses otopsi. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam dengan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian serta meminta keterangan dari sejuta saksi. Keluarga besar pemerintah Desa Kalipancur dan warga setempat kini hanya bisa pasrah sembari menunggu hasil resmi penyelidikan dari pihak kepolisian, serta mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita doakan yang terbaik bagi almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.